Sekarang waktunya Kultum Ramadan Prameswara Lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin fada'an ila Allah wa dzakkara bi ayyamillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan dan ibadah sholat tarawih atau qiyamul lail. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah menjadi suri tauladan yang baik kepada para umatnya dan sahabat-sahabatnya dan para tabi'in dan tabi'in, kemudian yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam asy-syiratal mustaqim. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada di awal bulan Ramadan. Kita sudah berada di 2 hari pertama pada bulan puasa ini. Mungkin banyak di antara kita yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit ataupun berupa musibah-musibah yang mungkin sulit untuk mereka hadapi. Sedangkan kita semuanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, bahkan kita masih diberikan kenikmatan pada saat sahur, kenikmatan pada bulan puasa, kenikmatan pada saat berbuka puasa. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tiada tarah, bahkan tiada nilainya. Seperti mana ayat yang telah saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya untuk berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti apa yang telah kami wajibkan pada umat-umat sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Tujuan dari berpuasa, tujuan dari kita menahan nafsu, menahan dahaga kita adalah agar kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasa pada bulan Ramadan maupun berpuasa sunnah dan lain sebagainya, khususnya pada bulan Ramadan ini, itu bukan hanya kita sahur, bukan hanya kita tidak makan dari pagi sampai waktu berbuka, tetapi makna atau hakikat dari berpuasa pada bulan Ramadan adalah kita telah menjadi hamba yang taat, yang nurut kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya. Salah satunya adalah perintah berpuasa pada bulan Ramadan. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa kita harus berpuasa selama 1 bulan? Banyak sekali jawaban yang ada
di lingkup kita semuanya, khususnya di umat muslim. Secara syariat Islam, kenapa kita harus diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan? Yakni salah satunya adalah kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar sana. Saudara-saudara kita di luar sana, terkadang mereka tidak makan dari pagi sampai malam demi menghidupi anak-anaknya. Bahkan mereka sangat rela menahan rasa laparnya, menahan rasa hausnya demi melihat anak-anaknya ini dapat makan walaupun dengan uang yang sangat memprihatinkan. Dan kedua, secara kesehatan, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, tujuan berpuasa pada bulan Ramadan adalah agar mengganti sel-sel pada tubuh kita yang telah mati, atau merefresh semua sel-sel pada tubuh kita ini agar menjadi sel-sel baru yang siap menjadi tameng-tameng kita dari berbagai virus maupun bakteri. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Hadisnya berbunyi, "Asyamu junnatun ila akhiri." Berpuasa adalah tameng. Maka ketika kita berpuasa, secara tidak langsung kita ini sudah memberikan atau kita memiliki tameng yang kuat untuk kita semuanya. Untuk apa tameng ini? Tameng ini adalah untuk agar kita dapat menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat maupun dosa-dosa besar, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu hikmah berpuasa adalah kita dapat lebih kokoh lagi menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kemaksiatan maupun dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Kemudian ada sebuah riwayat lagi, ada sebuah hadis lagi yang berbunyi, "As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir." Salat 5 waktu dan salat Jumat yang satu ke salat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan itu adalah penggugur dosa-dosa apa yang ada di antara keduanya. Idza ijtanaba al-kaba'ir, dengan syarat satu, kita telah menjauhi dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa besar itu seperti apa, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang paling kita tahu adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekutu yang lainnya atau dengan makhluk yang lainnya. Maka jangan sekali-kali di antara kita, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyamakan Allah atau kita menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai, karena dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni semuanya oleh Allah SWT. Kemudian ditambah lagi sebuah hadis, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kemudian, "Wa man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kemudian dilanjutkan lagi, "Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dari ketiga hadis ini memiliki lanjutan atau hadis ini berkesinambungan, berkelanjutan, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Yang pertama, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan dengan mengharapkan ridho kepada Allah SWT, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni semua dosa-dosa yang telah ia lakukan sebelumnya. Kemudian dilanjut, "Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dan barang siapa yang telah mendirikan sholat pada bulan Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan
dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian dilanjutkan lagi, waman qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar atau mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni segala dosa-dosa yang lalu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan pada saat berpuasa, pada saat sahur, maupun pada saat berbuka puasa. Mari kita semuanya maksimalkan puasa pada bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang telah kita lakukan, mulai dari sahur, kemudian berbuka puasa, kemudian mensedekahkan sebagian dari uang kita atau rezeki kita, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian sholat tarawih dan qiyamul lail, agar kita semuanya la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita mengharapkan kepada Allah agar puasa kita ini diterima dan semua amalan-amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah niscaya kita suatu saat di akhir akan ditempatkan di surga Allah, surga Firdaus. Amin amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kultum Ramadan dipersembahkan Radio Prameswara 103,9 FM Lamongan.